Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Han Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas saya mengenai sistem demokrasi Kerajaan Mandar Balanipa dengan mata kuliah HAM dan Demokrasi. Dan untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan atau menjelaskan materi saya ini. Yang pertama itu saya akan menjelaskan sistem demokrasi Kerajaan Mandar Balanipa. Kerajaan Balanipa Mandar telah berdemokrasi sebelum Indonesia lahir. Apabila salah satu cerminan Indonesia adalah sistem pemerintahan demokratis, maka identitas politik yang kita sandang sebagai negara demokratis telah ada sebelum negara ini lahir. Bahwa jiwa keindonesiaan telah ada sebelum kehadiran bangsa Eropa di Nusantara. Bahkan telah diperkirakan di Kerajaan Balanipa Mandar pada abad 16 sampai 17 sebagai sistem pemerintahan lokal Maradia. Sistem tersebut memiliki perangkat konstitusi kerajaan, di mana kedudukan raja tidak mutlak berkuasa. Lembaga Hadat memiliki kuasa untuk memberhentikan raja sebagai pimpinan, seperti presiden yang bisa diturunkan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) negara ini. Pimpinan dipilih atas kehendak rakyat. Sebuah referensi sistem pemerintahan bahwa jiwa zaman yang sekarang merupakan warisan dari masa lalu bangsa ini sendiri, bukan warisan bangsa Barat sebagai bangsa penjajah. Slide berikutnya yaitu nilai-nilai demokrasi di Mandar. Terbentuknya Kerajaan Balanipa memberikan dampak yang sangat signifikan di wilayah Mandar. Salah satu langkah pembaharuan yang dilakukan oleh Iambungi sebagai raja pertama membentuk sistem pemerintahan. Sebagai seorang raja, ia membentuk Banua Kayang yang terdiri dari dua kata, yakni Banua berarti rumah dan Kayang berarti besar. Jadi apabila kedua kata ini berada dalam satu frasa, maka akan memiliki arti rumah besar. Rumah besar dimaksud di sini bukanlah rumah secara harfiah, namun merupakan suatu wilayah di mana wilayah ini merupakan wilayah Kerajaan Balanipa yang memiliki pengaruh dan legitimasi kuat. Wilayah-wilayah yang dimaksud yakni Banua Kayang Napo, Banua Kayang Samsuhudu, Banua Kayang Moso, dan Banua Kayang Tondang-Tondang. Keempat banua tersebut dikenal dengan istilah sebagai Ape Banua Kayang, empat wilayah besar Mandar. Dan slide berikutnya kelanjutan dari pembahasan di slide tadi. Keempat banua inilah yang kemudian menjadi penentu dari segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Balanipa, Raja Balanipa. Salah satunya adalah pengangkatan seorang raja Maradia. Ape Banua Kayang jugalah yang melantik semua perangkat pemerintah, mulai dari Maradia Matoa, Perdana Menteri tadi, Maradia Malolo (Panglima Perang), 2 orang bicara, penasehat, dan 6 papuangan. Adapun 2 orang keempat banua inilah yang kemudian menjadi
penentu dari segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Balanipah. Salah satunya adalah pengangkatan seorang raja, Marakdiah Apek Banua Kayang jugalah yang melantik semua perangkat pemerintahan, mulai dari Marakdiah Matoa, Perdana Menteri, Marakdiah Malolo, Panglima Perang, 2 orang Pak Bicara, penasehat, dan 8 Papuangan. Adapun 2 orang yang Pak Bicara dan 8 orang Papuangan dikenal sebagai Ada Sapulo Soko Anomin 1984. Apabila ditinjau secara struktural, sistem pemerintahan di atas merupakan sebuah sistem struktural pemerintahan yang mempresentasikan sebuah negara. Banua sebagai lembaga tertinggi kerajaan dikenal juga dengan sebutan lembaga hadat. Apabila direferensikan dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia, maka posisi hadat sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bicara dan 8 Papuangan dikenal sebagai Adat Sapulo Soko. Apabila ditinjau secara struktural, sistem pemerintahan di atas merupakan sebuah sistem pemerintahan yang merepresentasikan sebuah negara. Banua sebagai lembaga tertinggi kerajaan dikenal juga dengan sebutan lembaga hadat. Apabila direferensikan dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia, maka posisi hadat sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dan slide berikutnya, slide ini membahas mengenai seorang Marakdiah sebagai seorang raja harus memiliki kecakapan sebagai seorang pimpinan. Dengan kata lain, bahwa seorang raja yang diangkat harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya, yang pertama itu, seorang pimpinan harus memiliki keberanian, ketegasan, dan kebijaksanaan. Kedua, memiliki ilmu keahlian untuk memimpin dan memiliki ilmu agama Islam yang cukup, tamat mengaji. Dan ketiga, memiliki tanda jasa yang terbukti dalam hidupnya, bukti kebaikan dan usaha yang bermanfaat untuk masyarakat yang terfakta lewat pengalaman dan hidupnya. Yang keempat, yang terbaik di antara sekian orang pilihan yang dicalonkan, yaitu yang paling baik. Kelima, idealisme rakyat (amanah penderitaan rakyat) yang sepanjang saat tidak kunjung bisa diobati harus jadi konveksi untuk memenahinya. Keenam, memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, dan demi memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, segala daya upaya hendaknya secara maksimal dikerahkan, meskipun jiwa akan jadi taruhannya. Slide berikutnya, jiwa demokrasi juga nampak dalam sistem pemerintahan kerajaan Balanipah dengan melihat kondisi kerajaan. Kondisi tersebut sebagai berikut. 1. Hasil laut tidak ada lagi atau jarang. Hasil pangan tidak ada lagi atau jarang. Tidak ada lagi seorang yang berani berbicara. 3. Tidak ada lagi seorang yang berani berbicara tentang kebenaran karena dilarang bicara oleh penguasa walaupun berbicara tentang kebenaran. Buah-buahan tidak jadi atau jarang ditemukan. Gunung-gunung
tandus dan tidak membuahkan hasil. Slide berikutnya. Poin ketiga merupakan jiwa demokrasi berupa penekanan terhadap posisi seorang pimpinan dan bagaimana pemerintah itu dijalankan, dengan kata lain bahwa seorang penguasa tidak lagi memiliki kuasa untuk bersikap otoriter terhadap rakyatnya. Apabila seorang raja memberikan batasan kepada rakyatnya untuk menyuarakan kebenaran, maka raja tersebut patut untuk diturunkan dari jabatannya. Secara keseluruhan, gambaran kondisi kerajaan di atas merepresentasikan kondisi rakyat yang tidak sejahtera dan pemerintah yang bersifat otoriter, seperti yang diungkapkan oleh Aristoteles bahwa setiap warga negara harus mempunyai kesamaan. Itulah tadi pemaparan yang sempat saya sampaikan mengenai tugas saya. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.